Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu, yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa-Ku tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pernah mengalami kesulitan, pernah ditolak, juga pernah diabaikan. Namun masih sedikit yang memiliki kesadaran untuk tetap terus berjuang. Kebanyakan mereka menyerah begitu saja. Dan Injil hari ini menunjukkan betapa lemahnya keyakinan para pengikut Yesus. Mereka kira mengikut Yesus akan mengalami banyak kemudahan. Tetapi tidak. Yesus ingin setiap pengikutnya mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Saudara-saudari yang terkasih, bab 6 dalam Injil Yohanes berkisah tentang pengajaran Yesus di tepi Danau Galilea. Yesus mengajarkan bahwa sebagai pengikut Tuhan, manusia haruslah menggantungkan diri pada Tuhan. Umat diajak untuk selalu bersatu dengan kehendak Allah untuk berbuat baik. Yesus ingin agar umatnya memiliki iman yang teguh, bukan karena mukjizat yang diterima dahulu, tetapi beriman karena pengharapan akan hidup yang lebih baik dan selamat. Memakan daging dan meminum darah Putra Allah adalah pertama-tama menerima Dia
dalam pengertian yang paling nyata dan penuh, dengan tidak ada keraguan apapun. Sebagai keturunan pribadi dalam daging dari Bapa yang kekal. Dan yang kedua adalah mentaati perintah-perintah dari Sang Putra dengan menerima Injilnya, bergabung dengan gerejanya, serta bertahan dalam kepatuhan dan kebenaran sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian yang teguh mengenai Yesus Kristus akan membantu kita tetap setia selama saat-saat ketika mungkin saja sulit untuk mengikuti juru selamat atau menjalankan ajaran-ajarannya. Untuk memupuk kesetiaan itu, perlulah usaha yang tekun dan niat yang besar. Kesetiaan itu dapat berbentuk seberapa total kita bekerja. Juga dapat berupa fokus saat belajar, rapitan bersih saat membersihkan rumah, dan masih banyak lagi menjadi pengikut Yesus. Tidak hanya setia hadir dalam misa mingguan, tetapi juga setia melaksanakan tanggung jawab sampai selesai. Marilah saudara, kita menimba banyak rahmat di masa Paskah ini. Ya Tuhan, semoga dengan rahmat Roh Kudus-Mu menguatkan dan menambah iman kami, agar tetap setia mengikuti dan mentaati perintah-Mu dengan seluruh kesungguhan hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.